anak didik kami kelas 8 SMP, bertemu lagi dengan saya, Renta Simanjuntak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, sebenarnya di kelas 8 itu, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu saya bagi menjadi 2 video ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua nanti adalah tentang jaringan penyusun tumbuhan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke video yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Baik, sekarang kita masuk ke organ penyusun tubuh tumbuhan yang pertama, yaitu akar, ya. Nah, akar dapat berfungsi yang pertama, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, menuju batang, kemudian menuju daun, ya. Nah, yang kedua, akar itu dapat memperkukuh berdirinya tumbuhan. Kemudian yang ketiga, akar juga berfungsi menyimpan makanan cadangan, contohnya pada singkong ya. Nah, pada tanaman ataupun tumbuhan monokotil, jenis akarnya adalah akar serabut. Sementara pada tumbuhan dikotil, jenis akarnya adalah akar tunggang. Anak didik kami dapat melihat pada gambar yang di layar, di situ ada empat jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman kelapa yang paling sebelah kiri. Jenis akarnya adalah akar serabut. Kemudian yang kedua itu adalah tanaman padi ataupun jagung boleh ya. Nah, jenis akarnya itu juga akar serabut. Nah, yang ketiga itu adalah tanaman wortel. Nah, di situ akarnya, wortel itu memiliki jenis perakaran 2, tunggang dan serabut. Kenapa bisa? Ya. Nah, jadi pertama wortel itu memiliki akar tunggang. Kemudian sesuai makin lama usia wortel, maka si akar tunggang itu akan mengalami perubahan bentuk, akan menjadi umbi, ya. Nah, jadi yang sering kita makan itu adalah hasil perubahan dari akar tunggang menjadi umbi. Nah, fungsi umbi di sini adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian dari umbi tersebut semakin lama akan keluar akar-akar kecil. Nah, itu adalah akar serabut, itu dia. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah gambar dari jenis akar tunggang. Akar tunggang banyak, contohnya mangga ya, dan lain-lain. Nah, kemudian akar itu juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Tadi contohnya seperti wortel tadi ya, akar dapat mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya itu disebut dengan modifikasi akar. Nah, yang pertama, saya ambil contohnya adalah umbi akar. Umbi akar itu yang berfungsi menyimpan makanan cadangan. Biasanya berupa amilum ya. Nah, contohnya pada singkong, wortel gitu. Nah, yang kedua adalah akar pengisap. Akar pengisap itu dimiliki oleh tumbuhan parasit yang berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inangnya atau induknya. Nah, contohnya adalah tanaman benalu. Yang ketiga adalah akar udara ataupun gantung ya. Nah, contohnya itu adalah anggrek dan pohon beringin. Nah, kemudian yang keempat adalah akar tunjang. Kalau akar tunjang itu adalah akar yang biasanya tumbuh di dasar pada lumpur ya. Contohnya pandan. Sekarang kita masuk ke organ tubuh tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang memiliki fungsi yang pertama, dapat menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Yang ketiga, sebagai alat transportasi dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Yang keempat, dapat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tebu dan sagu. Dan yang terakhir, fungsi batang adalah batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, misalnya pada batang kaktus. Nah, untuk tumbuhan dikotil, ciri-ciri batangnya adalah bercabang-cabang dan berkayu, kemudian beberapa di antaranya ada yang memiliki batang basah, contohnya pada tanaman bayam. Nah, untuk tumbuhan monokotil, batangnya tidak bercabang dan lurus, serta ruas-ruasnya terlihat sangat jelas. Nah, pada gambar di layar anak didik kami dapat melihat ciri-ciri dari batang berkayu, beruas, dan batang basah. Dan kemudian batang juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya atau dikatakan sebagai modifikasi batang. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang ini beralih fungsi untuk
menyimpan makanan cadangan. Contohnya adalah pada kentang dan dahlia, ya. Nah, yang kedua, rimpang. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan pada saat kondisi tidak menguntungkan. Contohnya adalah jahe. Yang ketiga adalah Cladodia. Cladodia, batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Nah, contohnya adalah tanaman kaktus. Yang keempat, modifikasi batang yaitu Phylocladia. Phylocladia, batang ini berbentuk pipi, berwarna hijau, dan mengambil alih fungsi daun. Tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contohnya adalah jakang. Nah, pada gambar, saya sengaja membuat gambar jakang. Mungkin adik kami belum mengenal tanaman jakang. Nah, tanaman jakang ini atau tumbuhan jakang ini di nama lainnya, pada umumnya orang mengatakan tanaman patah tulang. Nah, itu dia untuk organ tumbuhan yang kedua. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut yang ketiga, organ tubuh tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Kita sama-sama tahu bahwa daun itu melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur batang dan akar. Daun itu berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Nah, warna hijau pada daun itu disebabkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil itu sendiri berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Jadi, fungsi utama daun adalah sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, serta tempat terjadinya transpirasi ataupun penguapan air, ya. Pertulangan daun itu ada yang berbentuk menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya adalah menjari, menyirip, dan melengkung. Sementara pada tumbuhan monokotil, bentuk tulang daunnya adalah sejajar. Nah, untuk masing-masing gambar bentuk tulang daun, anak didik kami dapat melihat gambar pada layar. Nah, seperti halnya dengan akar dan batang, daun itu juga dapat mengalami modifikasi ataupun perubahan bentuk dan fungsi. Yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan makanan cadangan, contohnya pada bawang merah. Yang kedua, daun penangkap serangga, yaitu daun yang beralih fungsi untuk menangkap serangga, contohnya pada kantong semar. Yang ketiga adalah daun gelembung. Daun gelembung itu adalah daun yang beralih fungsi dari dua sisi helaian daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contohnya adalah rumput gelembung. Nah, untuk gambar rumput gelembung, anak didik kami dapat melihat pada layar yang di bawah ya. Itu adalah gambar dari rumput gelembung. Yang keempat adalah duri kait. Duri kait ini berfungsi untuk memanjat, yaitu contohnya rotan. Yang kelima adalah alat pembelit. Alat pembelit itu adalah bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuhnya agar dapat memanjat. Contohnya adalah tanaman gloriosa. Dan yang keenam adalah duri daun. Duri daun itu adalah daun yang mengalami perubahan atau mengalami modifikasi menjadi duri, contohnya pada tanaman kaktus. Dan yang terakhir ada namanya duri daun penumpu, ya. Nah, duri daun penumpu itu merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contohnya adalah pada tanaman sesuru. Untuk gambar tanaman sesuru, saya juga sudah buat gambar pada layar. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke organ tubuh tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril itu terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sementara bagian fertil terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Sementara putik terdiri atas ovarium,
tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum. Ovulum itu adalah bakal biji. Nah, untuk bagian-bagian bunga, anak didik kami dapat melihat pada gambar yang di layar sebelah kanan. Nah, bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil itu disebut sebagai bunga lengkap. Sementara bunga yang tidak memiliki salah satu bagian disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Contohnya, bunga sepatu, bunga jeruk, bunga mangga, dan bunga durian. Dan bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat perkembangbiakan, jantan atau betina saja. Contohnya, bunga melinjo, bunga jagung, dan bunga pepaya. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Organ tubuh tumbuhan yang kelima, yaitu buah dan biji, ya. Nah, buah berfungsi sebagai tempat penyimpan makan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut dengan buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Misalnya adalah buah jambu monyet. Buah jambu monyet terbentuk dari tangkai bunga yang menggembung. Nah, untuk bagian biji, anak didik kami dapat melihat pada gambar yang sebelah kanan. Biji itu terdiri dari kulit biji, tali pusar atau tangkai biji, serta inti biji ataupun isi biji. Nah, itu dia untuk materi kita hari ini.